Teknologi bukan istilah yang menggambarkan modernitas saja. Teknologi juga bisa mewakilkan berbagai hal dan pengetahuan dari masa lalu yang dapat membantu kehidupan manusia. Nyatanya, sudah dari zaman dulu para nenek moyang kita sudah menemukan banyak beragam teknologi. Meski sudah termakan zaman, bukan berarti semua teknologi kuno sudah tidak berguna lagi. Hebatnya, sampai sekarang teknologi tersebut masih banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Borobudur. Bukti kecanggihan teknologi dan arsitekturnya. Borobudur adalah candi yang diperkirakan mulai dibangun sekitar 824 Masehi oleh Raja Mataram bernama Samaratungga dari Wangsa Syailendra. Borobudur merupakan bangunan candi yang sangat megah. Tidak dapat dibayangkan bagaimana nenek moyang kita membangun Borobudur yang demikian berat, yang dapat berdiri kokoh dengan tanpa perlu memakukan ratusan paku bumi untuk mengkokohkan pondasinya. Tak terbayangkan pula bagaimana batu-batu yang membentuk Borobudur itu dibentuk dan diangkut ke area pembangunan di atas bukit. Bahkan dengan kecanggihan yang ada masa kini, sulit membangun sebuah candi yang mampu menyamai Candi Borobudur. Borobudur juga mengadopsi konsep fraktal. Fraktal adalah bentuk geometris yang memiliki elemen-elemen yang mirip dengan bentuk secara keseluruhan. Candi Borobudur sendiri adalah stupa raksasa yang di dalamnya terdiri dari stupa-stupa lain yang lebih kecil. Terus hingga ketidakberhinggaan. Sungguh mengagumkan nenek moyang kita sudah memiliki pengetahuan seperti itu. Bangunan Candi Borobudur benar-benar bangunan yang luar biasa. Yang kedua, kapal Jung Jawa. Teknologi kapal raksasa. Jauh sebelum Cheng Ho dan Columbus, para penjelajah laut Nusantara sudah melewati sepertiga bola dunia. Meskipun sejak 500 tahun sebelum Masehi, orang-orang Cina sudah mengembangkan beragam jenis kapal dalam berbagai ukuran. Hingga abad ke-8, kecil sekali peran kapal Cina dalam pelayaran laut lepas. Dalam catatan perjalanan keagamaan Ising 671 sampai 695 Masehi dari Keraton Keperguruan Nandala di India Selatan, disebutkan bahwa ia menggunakan kapal Sriwijaya, negeri yang ketika itu menguasai lalu lintas pelayaran di Laut Selatan. Pelaut Portugis yang menjelajahi samudra pada pertengahan abad ke-16, Diego de Conto, dalam buku De Asia terbit tahun 1645 menyebutkan, orang Jawa lebih dulu berlayar sampai ke Tanjung Harapan, Afrika, dan Madagaskar. Ia mendapati penduduk Tanjung Harapa awal abad ke-16 berkulit coklat seperti orang Jawa. Mereka mengaku keturunan Jawa, kata Chouto. Sebagaimana dikutip dari Anthony Reid dalam buku Sejarah Modern Awal Asia Tenggara. Berdasarkan relief kapal di Candi Borobudur membuktikan bahwa sejak dulu nenek moyang kita telah menguasai teknik pembuatan kapal. Kapal Borobudur telah memainkan peran utama dalam segala hal dalam bahasa Jawa pelayaran selama ratusan tahun sebelum abad ke-13. Memasuki abad ke-8 awal, kapal Borobudur digeser oleh Jung Besar Jawa dengan 3 atau 4 layar sebagai jung. Kata jung digunakan pertama kali dalam perjalanan Biksu Oderiku Jurnal yang berlayar ke Nusantara awal abad ke-14. Mereka memuji kehebatan kapal Jawa raksasa sebagai penguasa laut Asia Tenggara. Teknologi pembuatan jung tak jauh beda dari kapal Borobudur. Seluruh badan kapal dibangun tanpa menggunakan paku. Disebutkan juga, jung Nusantara memiliki 4 tiang layar, terbuat dari papan berlapis 4, serta mampu menahan tembakan meriam kapal-kapal Portugis.
Bobot jung rata-rata sekitar 600 ton, melebihi kapal perang Portugis. Jung terbesar dari kerajaan Demak bobotnya mencapai 1000 ton, yang digunakan sebagai pengangkut pasukan Nusantara untuk menyerang armada Portugis di Malaka pada 1513. Bisa dikatakan, kapal Jung Nusantara ini disandingkan dengan kapal induk di era modern sekarang ini. Yang ketiga, keris, kecanggihan teknologi pemempaan logam. Teknologi logam sudah lama berkembang sejak awal Masehi di Nusantara. Para empuh sudah mengenal berbagai kualitas kekerasan logam. Keris memiliki teknologi pemapaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Keris dibuat dengan teknik pemempaan, bukan dicor. Teknik pemempaan disertai pelipatan berguna untuk mencari kemurnian besi, yang mana pada waktu itu bahan-bahan besi masih komposit dengan materi-materi alam lainnya. Keris yang mulainya dari lembaran besi yang dilipat-lipat hingga kadang sampai ribuan kali lipatan sepertinya akan tetap senilai dengan prosesnya yang unik, menarik, dan sulit. Perkembangan teknologi tempat tersebut mampu menciptakan suatu teknik tanpa tosan aji. Tosan sama dengan besi, aji sama dengan berharga. Pemilihan akan batu meteoroid yang mengandung unsur titanium sebagai bahan baku keris juga merupakan penemuan nenek moyang kita yang mengagumkan. Titanium lebih dikenal sebagai bahan terbaik untuk membuat keris karena sifatnya ringan namun sangat kuat. Kesulitan dalam membuat keris dari bahan titanium adalah teknik leburnya yang mencapai 60.000 derajat Celcius, jauh dari titik lebur besi, baja, atau nikel yang berkisar 10.000 derajat Celcius. Titanium ternyata memiliki keunggulan dibandingkan jenis unsur logam lainnya. Unsur titanium itu keras, kuat, ringan, tahan panas, juga tahan karat. Unsur logam titanium baru ditemukan sebagai unsur logam mandiri pada sekitar tahun 1940, dan logam yang kekerasannya melebihi baja namun jauh lebih ringan dari besi. Dalam peradaban modern sekarang, titanium dimanfaatkan orang untuk membuat pelapis hidung pesawat luar angkasa, serta ujung roket dan peluru kendali antar benua. Yang keempat, benteng Keraton Buton. Arsitektur bangunan untuk pertahanan. Di Buton, Sulawesi Tenggara, ada benteng yang dibangun di atas bukit seluas kurang lebih 20,7 hektar. Benteng yang merupakan bekas ibu kota Kesultanan Buton ini memiliki bentuk arsitek yang cukup unik. Terbuat dari batu kapur, benteng yang berbentuk lingkaran ini memiliki panjang keliling 2.740 meter. Benteng ini memiliki 12 pintu gerbang dan 16 pos jaga atau kubu pertahanan yang dalam bahasa setempat disebut baluara. Tiap pintu gerbang atau lawah dan baluara dikawal 4-6 meriam. Jumlah meriam seluruhnya 52 buah. Pada pojok kanan sebelah selatan terdapat gondana oba atau gudang mesin dan gudang peluru di sebelah kiri. Letaknya pada puncak bukit yang cukup tinggi dengan lereng yang cukup terjal memungkinkan tempat ini sebagai tempat pertahanan terbaik di zamannya. Benteng ini menunjukkan betapa hebatnya ahli bangunan nenek moyang kita dalam membuat teknologi bangunan untuk pertahanan. Luar biasa.